Shalom bagi kita Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Dimanapun kita berada, kita bersyukur kepada Bapa yang di surga masih bisa merayakan Natal di tahun 2001 ini. Dan ibadah minggu dan masih suasana Natal, mungkin kue-kue Natal masih ada di rumah kita masing-masing. Dan hiasan-hiasan Natal terpasang dan belum selesai saudaraku yang kekasih. Ketika pohon Natal dihiasi, lagu-lagu Natal dikumandangkan, gemerlap oleh lampu yang penuh dengan warna-warni, biasanya membuat suasana hati gembira. Tetapi dalam Alkitab menceritakan bagaimana suasana yang sesungguhnya ketika Maria mengandung dan mengalami berbagai kesulitan, melahirkan bayi Yesus yang jauh dari kemewahan dan gemerlapnya lampu-lampu yang indah yang bisa dipandang mata. Saudaraku yang kekasih, semuanya itu penuh dengan sederhana. Sekalipun kita merayakan Natal masih penuh dengan kekurangan, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, saudaraku yang kekasih. Tetapi biarlah kita tetap memiliki sukacita yang daripada Yesus. Sebagai makna Natal di dalam kehidupan kita yang sesungguhnya. Dan ini merupakan satu bukti sebagai tema kebenaran firman Tuhan. Bukti kasih Allah di dalam kehidupan kita. Yaitu di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Bapa dalam Yesus Kristus, Allah yang kami sembah, Allah yang kami puji, pada kesempatan hari ini Tuhan, ibadah minggu ini Tuhan, kami masih boleh merayakan Natal Tuhan. Tetapi biarlah makna yang sesungguhnya Natal itu boleh bergema di dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh memiliki sukacita, damai sejahtera yang daripada Yesus mengenuhi dalam kehidupan kami. Dan kami tidak gentar untuk menghadapi segala sesuatunya, bahkan untuk kami melangkah di dalam tahun 2022, karena kami tahu Engkau tetap beserta dengan kami. Terpuji Engkau Bapa dalam Yesus Kristus. Mari nyatakan kuasa-Mu, berfirmanlah Engkau di dalam setiap kehidupan kami, dan firman Allah ini tetap menjadi pedoman, menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kami, dan kami boleh menjadi pelaku. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibuku Saudaraku yang kekasih, sebagaimana yang saya katakan, ketika pohon Natal dihiasi, lagu-lagu Natal dikumandangkan, gemerlap oleh lampu yang penuh dengan warna-warni, tetapi kita masih dituntut di dalam satu kesederhanaan, saudaraku yang kekasih. 2000 tahun yang lalu, saudaraku yang kekasih, Yesus lahir ke dunia ini. Bahkan berita itu saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus sampai ke seluruh penjuru bumi saudaraku, ke semua golongan, ke semua kaum bangsa saudaraku yang kekasih. Bahkan ini firman Allah di dalam setiap kehidupan kita, karena semua itu karena begitu besar kasih Allah ini, cintanya bagi saudaraku yang kekasih. Dan dia mau datang ke dunia ini, dia lahir ke dunia ini saudara. Supaya apa? Supaya kita, setiap orang yang percaya, beroleh hidup yang kekal saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Saya katakan tadi 2000 tahun yang lalu berita tentang kelahiran Yesus sampai ke seluruh penjuru, baik ke seluruh kalangan. Hari ini Tuhan katakan di dalam Lukas 2 ayat yang ke-11 saudaraku yang kekasih, di dalam Lukas 2 ayat yang ke-11 kami katakan, hari ini telah lahir bagimu. Siapa saudaraku yang kekasih? Juru selamat, yaitu Yesus Kristus, Tuhan kita di kota Daud. Di kota Daud, di kota yang kecil. Bahkan kalau kita melihat saudaraku, dia lahir di palungan, di tempat yang hina, yang mungkin bagi orang saudaraku yang kekasih, kandang domba itu kandang yang tidak mengenakan saudaraku, karena berbagai bau pesing mungkin saudaraku yang kekasih. Tetapi saya yakin dan percaya, hari ini telah lahir bagimu Yesus Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Kita bisa melihat berbagai jenis kado saudaraku yang kekasih. Pada umumnya kalau kita datang ke tempat orang yang melahirkan, atau dalam pernikahan, atau dalam apapun, kita membawa sesuatu yang kita akan berikan saudaraku, yaitu kepada
Apa yang dapat kita berikan saat ini kepada Yesus? Kita bisa melihat berbagai jenis kado yang dipersembahkan bagi Yesus, saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus. Sebagai kita melihat orang-orang pintar dari Majus, orang-orang ahli perbintangan. Mereka ini adalah orang-orang yang pintar, orang-orang yang jenius, saudaraku, yang bisa mengetahui bahwa Yesus telah lahir, saudaraku yang kekasih. Saat mereka mungkin bermil-mil jauhnya, mereka datang, saudaraku, mempersiapkan apa yang mereka bawa, saudaraku yang kekasih. Dan ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan kita di kota Daud. Yang ini tertulis di dalam Lukas 2 ayat yang 11. Saudaraku yang kekasih, kita melihat bahwa di dalam setiap kehidupan kita, kita harus yakin dan percaya bahwa Yesus ada di dalam kehidupan kita. Dia lahir bagi kita, saudaraku, yang memberikan terang selalu di dalam kehidupan kita. Bahkan kalau kita melihat, kita bisa melihat di dalam cerita Alkitab, saudaraku, orang-orang Majus itu mempersembahkan yang terbaik. Kita melihat beberapa kado yang dipersembahkan, saudaraku yang kekasih. Tapi saya yakin dan percaya pada kesempatan hari ini, berilah kado yang terbaik bagi Yesus Kristus. Jangan hanya menerima, saudaraku yang kekasih, tapi kita apa yang dapat kita berikan? Hidup kita, saudaraku, karakter yang sudah diubahkan oleh Yesus. Yang tadinya kehidupan kita masih hidup di dalam kedagingan, masih penuh dengan emosi, saudaraku yang kekasih. Tapi hidup kita setelah kita menerima Yesus lahir di dalam kehidupan kita, kita sudah diubahkan, saudaraku yang kekasih, memiliki karakter Yesus. Sifat kita sudah memiliki lemah lembut, saudaraku, panjang sabar ada di dalam setiap pribadi kita, sehingga kita menjadi contoh, menjadi panutan bagi banyak orang. Dimanapun kita berada, orang lain melihat bahwa dia memiliki Yesus di dalam kehidupannya. Oleh sebab itu kita melihat orang Majus di sini membawa sebuah persembahan, membawa persembahan yang terindah, saudaraku yang kekasih. Kita melihat 3 poin. Satu, ada orang Majus, orang-orang yang pintar, orang-orang ahli perbintangan dari Persia, saudaraku yang kekasih. Mereka membawa apa? Apa yang mereka persembahkan kepada bayi Yesus, yaitu apa, saudaraku yang kekasih? Emas, kemenyan, dan mur, saudaraku yang kekasih. Tapi saya katakan tadi, biarlah kita mau mempersembahkan hidup kita kepada Yesus Kristus, karena Tuhan sudah memberikan hidupnya terlebih dahulu bagi saudaraku yang kekasih. Engkau dibeli dengan harga yang mahal, saudaraku. Bukan dengan emas saudara dan saya dibeli, tetapi dengan harga yang mahal. Biarlah kita mau membuka hati kita, biarlah kita mau menyediakan hati kita dipakai oleh Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Yang kedua, gembala-gembala mendengarkan kabar baik yang disampaikan malaikat di padang saat menjaga kawanan ternak mereka, yaitu kesukaan besar. Tuhan katakan kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Dan gembala-gembala itu, apa yang mereka lakukan? Respon mereka, saudaraku yang kekasih, mereka memuji, memuliakan nama Allah. Kita melihat di dalam Lukas 2 ayat yang ke-20. Mereka memuji dengan ketulusan mereka, saudaraku yang kekasih. Mereka datang mempersembahkan satu pujian di dalam kehidupan mereka, dengan satu ketulusan, saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Nah, yang ketiga, para malaikat, saudaraku yang kekasih, kita melihat para malaikat membawa puji-pujian Allah bagi Allah, saudaraku. Mereka membawa puji-pujian bagi Allah, saudaraku yang kekasih. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan bagaimana dengan kita? Apa yang kita persembahkan, apa yang kita bawa, saudaraku? Mungkin kita bisa hanya apa? Menyembah, memuji nama Tuhan Yesus Kristus sebagai persembahan yang berkenan kepada Yesus, yaitu apa? Ibadahmu, saudaraku yang kekasih. Persembahkan tubuhmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Saudara dan saya boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Saya berharap biarlah setiap kita boleh memberikan yang terbaik, ya, memberikan yang terbaik pada Yesus, yaitu hidup kita yang sudah memiliki karakter yang sudah diubah, sehingga kita membawa sukacita, membawa satu dampak yang positif bagi keluarga kita, bagi lingkungan kita,
bagi komunitas kita, dimanapun kita berada, saudaraku yang kekasih. Kita membawa satu dampak, membawa satu kekuatan, membawa satu pengharapan kepada setiap orang yang boleh kita lihat, saudaraku, bahwa apa dan tuntunan bagi kita dalam menapaki setiap jalan kehidupan, dan nama Tuhan boleh dipermuliakan. Oleh sebab itu, apapun yang terjadi ke depannya, tetaplah bersukacita, karena damai sejahtera Allah berada di antara umatnya yang berkenan kepadanya, saudaraku yang kekasih. Dan Tuhan katakan, saudaraku yang kekasih, di dalam Lukas, saudaraku yang kekasih, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Ayat yang sudah saya baca dari awal, saudaraku, bahwa kemuliaan Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi, di antara manusia yang berkenan kepadanya, saudaraku yang kekasih. Dan terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia ini. Yohanes berkata ayat 9 sampai ayat yang ke-12, saudaraku yang kekasih. Dan terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia itu. Siapa itu? Yaitu Yesus sebagai juru selamat di dalam kehidupan saudaraku yang kekasih. Kenapa dia rela datang? Karena cintanya, karena kasihnya bagi setiap kehidupan kita, supaya saudara dan saya boleh hidup yang kekal. Dan apa, saudaraku? Dan terang yang sesungguhnya menerangi setiap orang yang sudah datang ke dalam dunia ini. Ia telah ada. Sebenarnya dia telah ada di dalam dunia ini, dan dunia dijadikannya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Dia dari semula sudah dinubuatkan, dia telah ada, saudaraku, dan dia yang menjadikan dunia ini. Tetapi saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, dunia tidak bisa mengenalnya. Berarti saudaraku yang kekasih, saudara bersyukur kepada Yesus kalau saudara boleh mengenal dia sebagai juru selamat. Kalau saudara boleh mengenal dia sebagai Tuhan dan Raja damai, saudaraku yang kekasih dalam Yesus. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Berita sudah disampaikan, berita tersebar. Mungkin kalau saat-saat ini berita viral di mana-mana, saudaraku yang kekasih, tapi tidak semua orang bisa menerimanya. Tapi bersyukur sebagai anak-anak Tuhan, bersyukur sebagai orang-orang yang percaya, yang sudah mengaku di dalam hidupnya bahwa Yesus itu adalah satu-satunya juru selamat, yang tidak ada duanya, yang tidak ada di kolong bumi ini, saudaraku yang kekasih. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya itu apa? Tetapi semua orang yang menerimanya itu diberi kuasa. Untuk apa? Supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kiranya saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus boleh semakin lebih sungguh-sungguh lagi dan kepercaya kepada Yesus Kristus. Biarlah di hari Natal ini kita boleh tetap semangat, kita tidak pudar. Biarlah kita boleh lebih lagi bersungguh-sungguh. Saya mengucapkan selamat Natal dan selamat Natal tahun 2021 dan selamat tahun baru di dalam setiap kehidupan. Mari kita berdoa. Bapa dalam Yesus Kristus, terpuji Engkau Allah kami yang kekal selama-lamanya. Kami sangat bersyukur kalau kami masih bisa merayakan Natal, dan makna Natal itu boleh tetap bergema di dalam kehidupan kami. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, di hari-hari ini Tuhan kami ajar kami tetap bersandar, ajar kami tetap berharap, untuk kami tidak gentar, untuk kami tidak takut, karena Yesus tetap ada di dalam setiap kehidupan kami. Pimpinlah kami Tuhan untuk memasuki tahun 2022, karena hanya bersama dengan Engkau Tuhan Yesus, kami boleh memberi kekuatan, kami boleh dapat kekuatan yang baru Tuhan Yesus. Mari kami percaya bahwa pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat di dalam setiap kehidupan kami. Ajar kami tetap mendekatkan diri kepada Engkau Bapa dalam Yesus Kristus. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah hamba sampaikan saat ini, yang penuh dengan kekurangan. Karena kasih-Mu, karena begitu besar cinta-Mu bagi kami Tuhan, Engkau boleh datang ke dunia ini. Segala pujian, segala hormat kami mau serah balikan kepada Yesus Allah yang hidup. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin.